Kak Ruben mau berangkat umroh Ya, sama ngeberangkatin teman-teman, sahabat-sahabat. Saya berangkat 17 orang. Alhamdulillah. Kalau ini setiap tahun pasti kok saya berangkatin. Ya karena banyak di antara mereka merindukan kan Iya. ke sana, tapi mereka terbentur dengan biaya, terbentur dengan kehidupan mereka juga udah pas banget nih. Tapi mereka rindu untuk bisa langsung ke sana gitu. Jadi ya saya berangkatin tapi ngikutin kata hati kalau saya. Tapi itu yang 17 orang yang berangkat saya ini ada sebagian di mana mereka ada dalam proses saya mendalami Islam. Menemani saya sholat, ngajarin saya sholat. Masya Allah. Terus memberikan saya semangat ketika saya lagi dikucilkan, ketika saya lagi dipandang sebelah mata. Dan mereka yang sibuk untuk nulisin surat, wah itu seru deh. Waktu saya belajar sholat tuh udah Masya Allah, benar-benar susah menceritakan kalau yang memang dia belum pernah ngedapetin gift dari Allah gitu. Hidayah tadi. Iya. Dengan rezeki dan iman yang Allah titipkan, akhir Agustus 2025 nanti, Ruben Onsu akan menunaikan umroh pertamanya. Dan yang bikin haru, ia nggak berangkat sendirian. Ruben mengajak orang-orang yang setia menemaninya dalam perjalanan menjadi muslim. Termasuk mereka yang sejak lama merindukan tanah suci tapi terhalang ekonomi. Salah satunya Upai, sosok yang pernah puluhan tahun jadi asisten pribadinya. Meski sempat berpisah, takdir mempertemukan mereka lagi. Dan kali ini, untuk bersama melangkah ke Baitullah. Masya Allah. Terharu banget. Kayak mimpi gak sih gue gitu. Apalagi pada saat dia ngasih buat persiapan di sana di Mekah. Kayak sejadah, mukena. Dia tuh, aku tuh kayak, ya Allah, qadarullah ya, atas panggilan Allah. Jadinya aku berangkat sampai, ya Allah Bensu, terima kasih gitu. Tapi Kak Ruben tuh sebelumnya nggak pernah janjiin sesuatu atau Enggak, segala macam? dia tuh tipikal orang ngasih sesuatu, dia selalu tuh surprise, dadakan. Alhamdulillahnya setelah dia mualaf, dia tuh nggak pernah loh ketinggalan namanya sholat duha, tahajud. Sampai yang aku sendiri nih ya, yang asli dari Banten tuh kadang, ya Allah gue aja nggak pernah loh jalanin itu. Tapi Ruben nggak pernah ketinggalan sunahnya. Alhamdulillah ya Allah. Perjuangan aku minta ya Allah, aku pengen banget berangkat umroh, entah dari siapa Rizky. Alhamdulillah, ada Allah dari Ruben sendiri yang ngajak aku berangkat. Nanti akan bareng sama Kak Ruben juga? Iya. Wah, luar biasa. Akan bareng kita, insya Allah. Kak Ruben ini kan sekarang udah mulai rutin nih, menjaga wudhu Kak Ruben katanya. Oh iya benar. Masya Allah. Iya. Gimana tuh? Setelah menjaga wudhu apa sih yang Kak Ruben rasain nih sekarang? Ya berbeda ya, jadi nggak bukan nggak kayak dulu lagi gampang ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau ini kan sekarang kita kalau mau ngapa-ngapain pasti mikir wah ini ada wudhunya nih gitu. Jadi diremnya dengan wudhu gitu. Misalnya mau maaf nih ngomong kasar gitu ya, itu pasti diremnya sama wudhu gitu. Baik. Jadi udah gue udah gitu. Pejuang Langit, menjaga wudhu bukan urusan mudah. Apalagi buat Ruben Onsu yang sehari-hari hidup di dunia hiburan. Ketemu banyak orang dari berbagai profesi dengan macam-macam emosi. Kadang ngobrol mengalir aja, tanpa sadar nyerempet ke gibah. Tapi Ruben punya cara buat jaga diri, bentengnya adalah wudhu. Setiap pagi sebelum melangkah keluar rumah, ia pastikan sudah suci. Nah, dari semua amalan yang ada nih Kak Iya. Ruben ya, kenapa sih Kak Ruben mendahulukan wudhu dulu? Saya merasakan ketenangannya tersendiri ketika Belajar dari Ruben Onsu ini, beliau adalah sosok yang selalu menjaga wudhunya.
Bahkan beliau cerita ya, dengan wudhu ini beliau bisa terjaga emosinya, marahnya, dan itu benar. Ya, karena marah itu dari syaitan. Syaitan itu dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan apa? Air. Air apa yang terbaik? Air wudhu. Dan Ruben Onsu mengajarkan saya, mengajarkan kita semua bahwa Islam bukan sekedar teori. Islam bukan sekedar nilai-nilai yang ditulis di dalam buku, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu kita benar keimanannya apa enggak, lihat dari kita sering berwudu. Siapa yang sering berwudu, Nabi nyatakan dia imannya mantap, imannya hebat. Nabi SAW bersabda, la yuhafizul wudu'a illa mu'mina. Tidak mungkin orang yang menjaga wudu kecuali pasti beriman. Pasti dia punya keimanan yang mantap di dalam hatinya sehingga dia menjaga wudu. Pujo Langit bukan hanya menjaga wudhu dan sholat wajibnya aja loh. Ruben Onsu yang baru memeluk Islam pada Maret 2025 ternyata rajin sholat sunnah. Beberapa video dari kerabat, rekan kerja, hingga orang-orang terdekatnya sempat beredar memperlihatkan setiap pagi ia tak pernah absen sholat duha. Allahu Akbar. Saya sudah banyak tertinggal. Jadi ini saatnya saya mengejar ketika saya masih dikasih usia, masih dikasih nafas yang panjang, masih dikasih mata yang bisa melihat, kuping masih bisa mendengar. Jadi masa untuk mengingat sholat duha aja sampai kita lupa. Gitu. Walaupun itu kan sunnah ya, gitu. Tapi kalau aku itu belum turun ke bawah. Pokoknya aktivitas di atas aku habisin dulu tuh, siap-siap, udah pakai baju di atas, duha baru turun. Kak Ruben, Ya. dengan menjaga wudhu Ya. dan menunaikan sholat duha tadi, apa sih dampak yang benar terasa tuh dalam keseharian Kak Ruben di hari itu? Kayak ya Allah banyak permudah aja. Yang menjadi keraguan tuh kayak Allah jawab aja gitu. Dampak yang memang benar-benar berpengaruh banget ke aku misalnya, cuman ngucap nih dalam hati gitu ya. Ya Allah nih mudah-mudahan nih nanti ini bagus ya hasilnya ini gini gitu. Benar-benar bagus. Benar-benar bagus gitu, tapi ya itu kan hanya kita doanya tuh gitu. Makanya ya kalau kita berpikir baik, berucap baik, pasti akhirnya hasilnya baik. Tapi kalau wah ini kayaknya gagal nih, wah ini kayaknya hancur nih, pasti hancur gitu. Jadi ya berprasangka baik itu yang saya lakukan terus. Jadi ketika sholat saya penuh dengan hati riang, dan terus ya Allah kasih sesuai dengan apa yang saya mau. Pejuang langit yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, luar biasa. Terus kita belajar dari Ruben Onsu ya, karena tidak ada salahnya kita belajar dari mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah daripada saya yang dari lahir masuk Islam. Contohnya Ruben Onsu ini, dia merasakan sekali keberkahan hidup ketika sholat duha. Dia katakan kalau saya sholat duha saya merasa kemudahan, kelancaran dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh demi Allah, episode kali ini membuat saya iri hati, iri dalam hal kebaikan. Ingat, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Orang yang diberikan Quran dan mengamalkan Quran, dan orang yang diberikan harta kemudian dia sedekahkan hartanya. Dua jenis manusia ini wajib kita iri hati. Al-Quran, wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha. Ketika Allah bersumpah demi sesuatu, sesuatu ini besar, agung di hadapan Allah. Bukan sesuatu yang sepele. Bukan sesuatu yang sembarangan. Dan Nabi SAW mendoakan orang yang beramal soleh, beramal baik di waktu pagi hari. Apa doa Nabi SAW? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umat Islam, umatku di waktu pagi hari. Banyak di antara kita, mohon maaf, habis sholat subuh tidur lagi. Atau bahkan dia tidak sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Ruben Onsu baru masuk Islam, dia tidak pernah melepaskan sholat duha. Jadi saya jadi teringat perkataan sahabat mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan begini, "Ausoni khalili thalath." Kekasih hatiku Nabi Muhammad menasihati saya 3 hal. Yang pertama apa? An lan atruka ala an la atruka duha fi kulli yawm. Agar saya selalu sholat duha setiap hari. Jangan tinggalkan Abu Hurairah sholat duha tiap hari. Nasihat Rasulullah ke Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, an autira qabla an anam. Agar saya sholat witir sebelum tidur. Yang ketiga apa? An asuma salasata ayyam fi kulli syahr. Agar saya puasa 3 hari di pertengahan bulan, setiap bulan, yang disebut puasa ayyamul bid.
13, 14, 15. Subhanallah. Kata Abu Hurairah, gara-gara nasihat ini saya nggak pernah tinggalkan sholat duha. Tujuh Langit, sekarang Ruben ngajakin Anof untuk ke panti asuhan. Sekalian bagi-bagi makanan buat anak yatim piatu. Nah, Ruben ini amalan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala makin gencar, terutama yang terkait dengan anak-anak. Selain bangun musola, Ruben juga membuat sekolah PAUD gratis di Sukabumi loh. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu kenapa Kak ngebangun PAUD gratis buat anak-anak? Nggak semua orang punya perekonomian yang sama sebenarnya. Kita juga masih banyak kekurangan kok. Tapi kalau masih bisa ngebantu, kenapa lu mesti tahan? Jangan nanti kalau gue ini enggak. Kalau mau ngebantu orang nggak mesti nunggu sukses sih. Insya Allah. Gitu. Katanya anak-anak Ya. mau ngasih sesuatu nih Oh, buat ya? Kak Ruben. Katanya udah nyiapin sesuatu ya buat Papa Ruben ya? Boleh. Apa dong? Siapa yang mau ngambil? Ambil semua. Yuk ambil dulu. Wah, ternyata punya surprise buat Kak Ruben. Ada surprise. Wah, ayo semua maju. Kak Ruben, penasaran nggak nih mereka nyiapin apa? Apa sih? Hadiah. Hadiah? Apa hadiahnya? Kado. Kado? Mana kadonya? Kayak itu kan karya. Oh, karya. Wah, Mau macam- lihat coba karyanya mana? Coba kasih lihat Kak Ruben. 1, 2, 3. Wow! Terima kasih Bapak Ruben Onsu, kami bahagia sekali katanya. Alhamdulillah. Wow. Mana yang lain? Yuk gantian kasih lihat ke Papa Ruben. Ini ada lagi nih. Wah. Ini dia. Barakallah. Oh, Masya Allah. Oh, ulang tahun, terima kasih. terima Terima kasih. Terima kasih. Tujuh Langit, usia barunya kali ini jadi tahun pertama bagi Ruben Onsu menapaki jalan sebagai seorang muslim. Dari semua nikmat yang ia rasakan setelah memeluk Islam, ada satu yang paling ia syukuri. Kado dari Allah berupa keikhlasan dan ketenangan batin. Ternyata itu yang selama ini ia cari dan ia rindukan. Ikhlas menurut aku ikhlas yang tanpa tapi. Jadi udah nggak boleh ada persyaratan atau apapun itu, udah harus ya. Dan aku bilang ikhlas itu gampang banget ngucapinnya, tapi kalau belum niat pasti jadi susah ngelakuinnya. Iya, tapi kenapa bisa ya karena ketika udah saya bilang ada di beberapa momen tertentu, akhirnya saya cuman bilang, ya Allah saya ikhlas. Udah, marah nggak ada, benci nggak ada, kesel nggak ada, apa nggak ada. Bener-bener nggak ada. Jadi kalau sekarang saya apapun itu, ya Allah jangan dikasih air mata gitu, nggak dikasih. Jadi kayak ngerasa sedekat itu bisa cerita, jadi kayak gue dibalikin lagi kepercayaan dirinya. Saya sempat down, tapi tau lah ya profesi kayak kita bekerja gini kan apapun situasi lo, pemirsa kan nggak mungkin nggak bisa tahu gitu ya. Jadi mereka taunya, apalagi acara gue semua riang-riang bercanda-bercanda, wah itu secara psikis kena. Betul. Karena gini, kok gue bisa sih ketawa-ketawa tapi di situasi gue kayak gini, tapi gue mesti cari makan, gue mesti kerja. Ikhlas aja. Jadi menghindari berdebat, ya itu jadi dosa lagi buat kita. Menghindari yang namanya ego. Wah gue harus menang, nggak, udah bukan waktunya pembuktian gue untuk itu gitu. Jadi gue udah nggak butuh validasi manusia lagi, tapi gue udah ya bercerita aja sama Allah untuk Allah kasih tahu jalan keluarnya bagaimana gitu. Terlepas semua omongan orang di luar tuh silih berganti, ngatain A sampai Z. Iyalah. Itu udah nggak peduli lagi ya? Nggak peduli gue. Dia mau apa kayak yang kalau dulu tuh gue gini, wah
gampang kepikiran. Kalau sekarang nggak peduli. Tapi kalau ngegesek anak, itu pasti gue marah. Jadi nggak bisa gue sabar-sabarin. Karena usia kita terus bertambah kan. Kalau kita dikasih kesempatan untuk bisa menjelaskan ke anak. Kalau tiba-tiba ini sekarang kita begini, besok cerita Allah udah beda lagi buat kita. Iya nggak? Terus gue bisa apa? Kalau gue nggak ada kesempatan buat menjelaskan, gue gimana? Adakah orang yang mau memberikan informasi yang baik tentang gue? Enggak kan? Tapi jejak digital ini yang lagi gue syuting, ini kan yang akan ditonton oleh banyak orang, akan ditonton oleh anak gue sendiri. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, ketika saya di jalur hijrah, jalur kebaikan, kok banyak yang memusuhi saya, banyak yang menjauhi saya. Maka saya katakan kepada dia, Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadakum man yukhalil. Agama, kualitas Islam saya, kualitas Islam para pemirsa, dilihat dari siapa teman akrabnya. Kalau mohon maaf, kita punya teman akrab yang malas sholat. Orang bisa menilai kita, walaupun kita sholat, kita dianggap seperti dia. Kita tidak minum khamar, tapi bersahabat sama yang suka minum khamar, orang akan menilai. Ingat, penilaian orang tergantung siapa teman akrab kita. Maka hendaklah kita memperhatikan, memilih siapa teman akrab kita. Doa kami selalu ada untuk Papa Ruben. Terima kasih ya. Masya Allah. Iya dong.